teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku Azahwa. Dan di video kali ini aku mau kasih video tutorial lagi nih. Nah, kali ini aku mau kasih tahu gimana caranya bikin penomoran halaman dan juga daftar isi secara otomatis. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, apalagi teman-teman maba nih yang masuk kuliah langsung dikasih tugas makalah seabrek, itu bisa banget tonton video aku kali ini. Nah, jadi pertama-tama yang aku pengen bikin itu adalah penomoran halaman terlebih dahulu. Jadi di sini untuk penomoran halaman itu biasanya kalau dari cover, terus kata pengantar dan juga daftar isi itu biasanya pakai Romawi, angka Romawi gitu. Nah, kalau mulai dari bab 1 pendahuluan sampai seterusnya itu baru penomorannya pakai angka biasa. Nah, jadi kalau untuk cover sendiri itu sebenarnya juga nggak usah dikasih nomor ya teman-teman. Jadi kita bisa mulai dari kata pengantar. Nah, tapi sebelum mulai kita nomorin, untuk misahin antara yang Romawi dan juga angka biasa, itu kita bisa begini. Jadi kalau untuk yang pakai Romawi itu kan sampai daftar isi aja ya. Nah, sekarang di halaman bab 1, ini kita klik dulu kursornya di sini. Kemudian selanjutnya kita pilih ke layout, kemudian kita pilih breaks dan pilih yang next page. Memang kelihatannya itu nggak ada perbedaan, tapi kalau misalnya di bagian atas ini kita klik 2 kali, nanti di sini akan ada perbedaan. Kalau misalnya yang di atas itu adalah section 1, yang di bawah itu udah beda jadi section 2. Jadi biar nanti penomorannya antara Romawi dan juga angka biasa itu bisa terpisah gitu. Nah, selanjutnya kita akan mulai penomorannya dari kata pengantar. Dari kata pengantar di bagian bawah ini kita klik 2 kali. Nah, kalau misalnya udah muncul kayak gini, kita bisa pilih page number. Kemudian kita pilih yang format page numbernya dulu. Terus kita pilih yang Romawi, teman-teman, ini yang Romawi. Terus kita mulai start at 1 ya, 1 dalam Romawi. Nah, kita klik OK. Kita lihat di sini. Nah, ini emang belum muncul karena kita harus klik lagi page number, kemudian kita pilih yang bottom of page. Nah, di sini ada macam-macam ya teman-teman, ada yang di pojok kiri, ada yang di tengah, dan juga ada yang di pojok kanan. Tapi di sini aku akan bikin penomoran halaman yang pada umumnya aja, yaitu yang di tengah. Jadi aku pilih yang opsi kedua ini. Oke, di sini udah mulai muncul. Untuk yang kata pengantar itu 2, daftar isi 3, dan kita lihat kita close header and footer aja. Nah, di sini teman-teman ternyata di bagian halaman itu keikut ya. Ada nomornya di sini. Harusnya tuh nggak boleh gitu. Jadi kita bisa klik yang ini aja nih, pilih different first page. Nah, nanti dia di sini akan hilang. Kemudian kita pilih close header and footer. Nah, di sini tetap ada 2 dan di sini juga 3. Kemudian kita lihat yang di bagian bab 1. Nah, ini tuh seharusnya nggak ada nomornya ya teman-teman, tapi emang terkadang dia tiba-tiba langsung ke 4 gitu. Nah, ini nggak apa-apa, anggap aja nggak ada, karena nanti kita akan mulai nomerin yang bagian bab 1 pendahuluan ini. Caranya sama, kita klik 2 kali di bagian bawah. Kemudian kita pilih bagian page number. Kita pilih bottom of page-nya, yaitu yang di bagian tengah. Kemudian kita klik lagi page number, terus format page number, kita pilih yang angka biasa ya, yang 1, 2, 3. Kemudian start at 1. Lalu kita klik OK. Nah, kalau udah begini dia udah mulai dari 1. Udah benar ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek aja ke bawah apakah ada angka yang tiba-tiba hilang atau apa. Ini aku mau cek dulu ya teman-teman. Oke, setelah aku cek itu udah aman ya teman-teman, gak ada nomor yang kelengkap atau yang tiba-tiba hilang. Nah, kalau misalnya udah kita nomorin semua mulai dari yang Romawi sampai yang biasa, itu bisa kita ubah ya teman-teman. Ini kan tadi kita format penulisannya itu masih aptos ya. Nah, ini kita bisa ubah jadi Times New Roman. Jangan lupa ya teman-teman, diubah pakai Times New Roman. Terus ukurannya 12. Nah, kalau udah bisa di close lagi aja. Nah, kalau udah begini penulisannya udah pakai Times New Roman.
Kemudian kalau misalnya untuk nomor halamannya udah, kita bisa lanjut untuk bikin daftar isinya. Nah, untuk bikin daftar isi ini teman-teman itu harus tahu dulu gitu, mana yang namanya bab dan mana yang namanya subbab. Nah, kalau untuk yang namanya bab itu pasti yang ada di atas gini teman-teman, kayak kata pengantar, daftar isi, terus bab 1 pendahuluan, habis itu bab 2 pembahasan, bab 3 studi kasus, dan lain sebagainya, itu disebut bab. Tapi kalau untuk subbab itu adalah yang kayak gini teman-teman, dia ada poin-poinnya gitu. Di sini misalnya A latar belakang, terus B rumusan masalah, C tujuan penulisan, D manfaat penulisan. Nah, itu namanya subbab. Oke, langsung aja. Pertama kita akan mulai dari kata pengantar dulu. Nah, kalau untuk cover itu biasanya nggak ada di halaman, nggak ada di daftar isi ya. Jadi kita mulainya dari kata pengantar dulu. Kata pengantar ini kita pilih yang heading 1. Tapi kalau teman-teman langsung klik, dia tulisannya akan berubah teman-teman. Jadi caranya adalah jangan langsung klik, tapi teman-teman ke heading 1 lalu klik kanan dan pilih yang update heading 1 to match selection. Nah, dengan begitu nanti tulisannya nggak akan keubah teman-teman. Nah, lanjut kita ke daftar isi. Boleh langsung diklik aja heading 1-nya. Dan kita lanjut ke bab 1 pendahuluan. Langsung diklik aja heading 1-nya. Oke, nah sekarang kita mulai ke penomoran yang subbab. Tapi biar teman-teman gak bingung, kita bisa tampilin navigasi dari daftar isinya gitu. Kita bisa klik CTRL F. Nah, di sini nanti di bagian headings itu nanti bisa kelihatan gitu. Nah, kita bisa lanjut di bagian latar belakang, ini kan subbab ya. Kita bisa pilih bagian yang heading 2. Kemudian kita klik update heading 2 to match selection biar penulisannya nggak berubah. Nah, dengan ini udah tertera ya di sini teman-teman latar belakang gitu. Lanjut untuk subbab berikutnya, untuk rumusan masalah bisa langsung kita klik juga heading 2. Tujuan penulisan juga sama. Manfaat penulisan juga sama. Oke, sekarang kita beralih ke bab 2 pembahasan. Nah, kalau misalnya pas lagi rapihin ada yang tiba-tiba ke bawah atau ke atas, ini bisa langsung dirapihin aja ya teman-teman. Nah, untuk yang bab 2 pembahasan ini kita kliknya yang heading 1. Nah, kemudian untuk subbabnya yang bagian A ini kita pilih yang heading 2. Tapi kalau teman-teman langsung klik heading 2 nanti dia akan teman-teman di sini. Jadi dia tuh kayak meneruskan dari yang atas gitu. Nah, supaya dia bisa mulai dari A lagi, caranya adalah kita bisa pilih create a style. Kemudian di sini bisa namain subbab 2. Sebenarnya ini namanya terserah ya teman-teman. Cuma supaya gampang namainnya subbab 2 aja, kemudian modify. Setelah itu bisa klik style based on-nya, itu pilih yang heading 2. Nah, untuk yang ini bisa disesuaikan aja penulisannya, fontnya Times New Roman, kemudian ukurannya 12, dan jangan lupa untuk di bold. Kemudian klik OK. Nah, kalau misalnya begini nanti dia akan mulai dari awal lagi. Kemudian kita cari lagi untuk subbab yang berikutnya. Nah, ini kita bisa langsung pilih yang tadi teman-teman yang subbab 2. Nah, jangan yang heading 2 ya, tapi subbab 2. Nah, untuk subbab yang lainnya sama seperti itu caranya. Pilihnya yang subbab 2. Oke, setelah di bab 2-nya udah kita masukin semuanya nih, subbabnya dari A sampai H, kita lanjut ke bab 3 yaitu studi kasus. Ini sama ya teman-teman, pilihnya yang heading 1. Nah, kemudian di bab 3 ini kan kita ada subbab lagi nih. Kalau misalnya teman-teman langsung klik yang pilih yang subbab 2, dia akan ngelanjutin dari yang atas. Jadi caranya adalah sama, kita pilih create a style, kemudian kita namain menjadi subbab 3. Kita namain jadi subbab 3, kemudian kita modify.
Setelah itu yang style based on-nya kita ubah menjadi heading 2. Nah ini untuk ininya bisa disesuaikan, Times New Roman 12, dan jangan lupa untuk di bold. Lalu kita klik OK. Nah dia akan mulai dari awal lagi. Nah, kemudian untuk yang seterusnya itu tinggal diklik aja subbab 3-nya. Nah kalau untuk yang bab 3-nya udah selesai semua dari A sampai F, selanjutnya kita beralih ke bab selanjutnya. Untuk di bab 4 penutup kita pilih yang heading 1. Kemudian caranya sama ya teman-teman, untuk subbab yang di bab 4-nya ini kita create a style lagi, kemudian kita namain subbab 4, modify, bagian style based on kita pilih yang heading 2, kemudian disesuaikan dan di bold jangan lupa, lalu klik OK. Nah untuk yang saran kita klik yang subbab 4. Oke. Nah kalau udah, terakhir adalah daftar pustaka. Untuk daftar pustaka jangan lupa pakai heading 1 ya teman-teman. Nah setelah kita udah kita headings, kita bisa cek nih di navigasi kita apakah udah benar. Oke, udah benar ya teman-teman. Nah sekarang aku mau ngasih tahu satu hal lagi. Jadi gini teman-teman, kan biasanya kebanyakan dari teman-teman itu di bagian bab 1 pendahuluan biasanya nanti bentuknya gini ya. Jadi nggak ke samping gitu, tapi ke bawah nih, aku contohin. Nah biasanya kayak gini ya teman-teman, jadi bab satunya di atas, pendahuluannya di bawah. Nah itu salah ya teman-teman, karena kan biasanya kita kalau misalnya ngerjain bab 1 enter pendahuluan gitu. Nah nanti kalau misalnya di ngerjainnya kayak gitu di daftar isi itu akan menjadi seperti ini teman-teman. Padahal seharusnya yang benar itu adalah pendahuluannya itu di samping bab satunya, jadi dia sejajar gitu. Nah caranya adalah ketika tadi begini, bisa jangan langsung di enter, tapi bisa klik shift enter. Jadi shift ditahan lalu enter. Nah kalau begitu nanti di sini dia langsung sejajar gitu teman-teman, gak atas bawah lagi. Nah itu aja mungkin yang harus diperhatiin. Kemudian selanjutnya kita ke halaman daftar isi. Kita siapkan halaman kosongnya, jangan lupa ya teman-teman. Kemudian bisa kita sesuaikan, kita ratakan kanan kiri. Untuk penulisannya juga Times New Roman ukuran 12. Kemudian selanjutnya kita bisa pilih reference, kita pilih table of content, dan pilih yang pertama. Oke, ini udah ya teman-teman. Nah di bagian contents ini bisa kita ganti namanya dengan halaman judul. Jadi untuk halaman judul itu sebenarnya emang gak masuk daftar isi ya teman-teman, tapi kalau misalnya mau ditambahin gak apa-apa, dinamain aja pakai cover atau halaman judul, tapi dia gak ada penomorannya gitu. Nah ini bisa diubah aja nih semuanya, bisa kita sesuaikan gaya penulisannya, yaitu Times New Roman ukuran 12. Oke, kalau udah begini, yang halaman judul ini bisa kita sesuaikan lagi warnanya karena belum sama dengan yang lainnya. Nah kalau udah begini, biasanya yang bagian babnya itu kita bold teman-teman. Jadi kayak ini di bold, kita bold dulu ya. Nah bab 2 pembahasannya juga di bold. Oke, kalau misalnya semuanya udah ke bold gini, jangan lupa yang halaman judul juga kita bold teman-teman. Nah dengan ini daftar isi kita udah jadi. Nah ini tadi ada yang ke bawah, bisa langsung kita rapiin aja. Oke, kalau udah rapi, aku mau kasih tahu lagi satu hal. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada halaman yang berubah gitu, seharusnya dia ada di halaman 10, tapi karena teman-teman nambahin materi, subbab itu halamannya jadi di halaman 11 gitu. Nah itu bisa aja nanti diupdate daftar isinya teman-teman. Caranya adalah klik daftar isinya, kemudian pilih yang update tabel dan pilih yang update page numbers only. Jadi ini tuh hanya mengupdate nomor halamannya aja, terus klik OK gitu. Ini klik OK ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman itu nambahin subbab,
Itu bisa banget juga kalau subbabnya udah di heading 2, kemudian di daftar isinya mau diupdate, itu bisa banget pilih update table dan pilih yang update entire table gitu teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya dari atas untuk halaman judul udah benar, tidak ada penomorannya. Kata pengantar dan daftar isi menggunakan Romawi. Kemudian mulai dari bab 1 pendahuluan menggunakan penomoran angka biasa sampai seterusnya, seperti itu. Oke, cukup sekian tutorial dari aku. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, apalagi buat teman-teman yang masih bingung gitu gimana caranya sih bikin penomoran halaman dan juga daftar isi secara otomatis. Semoga video dari aku bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Audio Jungle.